Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Informatika Angkatan 25. Pada kesempatan kali ini saya membuat tugas video untuk mata kuliah pengenalan pemrograman, latihan tentang materi try and accept, yang mana di sini tugasnya adalah untuk membuat kode implementasi try and accept ini ke Google Colab, yang mana di sini sudah saya salin ke Google Colab saya. Dan di sini maksud dari video ini adalah untuk menjelaskan maksud dari program atau kode-kode ini. Baiklah, akan saya langsung ke intinya saja. Saya akan mulai menjelaskan apa itu try dan accept. Maksud dari try and accept itu adalah untuk membuat program tetap berjalan ketika terjadi error, dan agar kita mengarahkan apa error yang terjadi pada program. Pertama, kita misal jalankan program ini. Kita misal masukkan angka di sini 10 dibagi dengan 5, maka hasilnya 2. Tetapi misalnya ketika pengguna memasukkan angka dan bukan memasukkan huruf dan bukan angka, maka akan muncul pesan begini: mohon masukkan angka yang valid. Jadi inilah guna dari try and accept ini, yang dimana ketika terjadi error pada program, maka akan diarahkan untuk memecahkan, memberitahu errornya terjadi di mana dan bagaimana solusi untuk menangani error tadi. Ini adalah untuk membantu navigasi kepada pengguna. Misalnya kita membuat program seperti inilah contohnya. Ketika terjadi error, maka kita bisa memberikan navigasi seperti ini agar pengguna bisa debugging. Lalu pada program ini saya di sini membuat match case untuk try and accept block ini. Misalnya kita jalankan, masukkan angka, misalnya kita 3. Angka yang kamu pilih adalah 3. Tetapi bagaimana jika masukkan angka ini kita masukkan OK. Input buka angka, value error. Nah, inilah kegunaan dari try and accept ini, agar kita bisa melakukan debugging lebih cepat, bahwa kita tadi memasukkan huruf dan bukan angka. Dan di sini kita dinavigasikan dengan mudah dan kita bisa langsung memecahkan masalahnya ada di mana. Misalnya kita ini lagi 100 dibagi dengan, misalnya kita 0. 100 tidak bisa dibagi dengan 0. Tidak bisa membagi dengan 0. Itu contoh kedua. Misalnya lagi pilih indeks 0 sampai 2. Kita masukkan 3 secara sengaja, maka terjadi error karena indeks out of range. Indeksnya hanya ada 3, yaitu 0 sampai 2 saja. Itu juga salah satu contoh penggunaan try and accept untuk mempermudah debugging bagi pengguna. Kalau kita tidak memasukkan try and accept ke dalam program kita, misalnya gini,
10 dibagi 5 masukkan angka, maka hasilnya adalah 2. Tetapi bagaimana jika pengguna masukkan huruf? Maka terjadi error seperti ini. Kita tidak ingin terjadi error seperti ini karena warna yang merah-merah ini tidak enak dilihat, dan sebenarnya programnya juga akan mengarahkan terjadi di mana errornya, tetapi agar lebih mempermudah navigasi kepada pengguna dan interface yang bagus, tentunya kita lebih memilih untuk memakai try and accept, karena di sini tidak ada error seperti ini yang terjadi keluar, dan kita langsung dinavigasikan kepada pokok permasalahan yang terjadi saja. Sungguh luar biasa fungsi dari try and accept. Lalu untuk implementasi yang ketiga ini adalah menggunakan finally and else pada try and accept ini, yang dimana program ini akan berjalan seperti ini. Misalnya masukkan umur, anggap saja 70, maka akan diarahkan umur Anda adalah 70. Tetapi bagaimana jika kita memasukkan huruf, invalid input, age must be a number, harus angka. Nah, penggunaan dari finally and else di sini maksudnya ketika terjadi error di sini, maka program misalnya kita masukkan huruf seperti tadi lagi, invalid input, karena terjadi error, maka else ini tidak dijalankan dan langsung dilompati ke finally. Tetapi jika tidak terjadi error, kita menjalankan sesuai instruksi di sini, masukkan age kita dengan benar, maka program akan berjalan tanpa terjadi error sama sekali. Nah, penggunaan else di sini juga, maksud dari penggunaan else, finally and else di sini untuk verifikasi terjadi error atau tidak. Jika pengguna memasukkan error pada program, maka akan diarahkan kepada error apa. Misalnya kita memasukkan huruf lagi, berarti error kita adalah karena kita memasukkan huruf dan bukan angka. Nah, tetapi dengan adanya else ini, jika tidak terjadi error, maka kita akan diarahkan kepada program utamanya di sini, yaitu tentang umur. Di dalam else ini juga ada if dan elif, yang dimana if age kurang dari 0, maksudnya jika umur negatif tidak boleh, karena kita di sini memasukkan angka, maka except file errornya tidak terjadi error pada program, dan kita masuk ke program utama yang mana else di sini. Begitu juga dengan umur yang lebih dari 150 tidak boleh, karena di sini kita tidak memperbolehkan ya. Ketika umur lebih dari 150, maka akan muncul pesan age seem unrealistic ini. Lalu penjelasan untuk finally di sini adalah program yang akan tetap dijalankan apapun yang terjadi,
misalnya terjadi error, maka finally ini akan tetap dieksekusi. Tidak seperti else di sini yang dimana jika terjadi error pada except di sini, except value error terjadi, maka else tidak akan dijalankan. Berbeda dengan finally di sini akan tetap dieksekusi meskipun terjadi value error tadi. Seperti ini misalnya kita masukkan itu invalid input as a number, ini terjadi pada except value error tadi, dan finally-nya tetap dieksekusi yang dimana di sini print input processing complete. Dan ya, inilah maksud dari finally yang mana sebuah finally itu akan tetap dieksekusi apapun yang terjadi. Misalnya terjadi error, jika terjadi error pada except di sini, dia akan tetap dijalankan juga. Penggunaan finally pada program ini biasanya bisa digunakan untuk instruksi atau pesan akhir, misalnya pada program kasir, terima kasih telah berbelanja di sini, karena dia akan tetap dieksekusi apapun terjadi. Misalnya terjadi error pada transaksi atau bagaimana, setidaknya kita bisa mengirimkan pesan terima kasih telah berbelanja, itu permisalannya. Ya, jadi kesimpulan tentang except handling di sini adalah untuk membuat program kita itu lebih mudah dinavigasi, karena tidak semua program itu tanpa celah. Ada juga program yang memiliki celah. Program itu memiliki banyak celah, dan dengan exception handling ini kita bisa melakukan kemudahan untuk debugging, agar pengguna kita itu lebih ternavigasi. Misalnya error terjadi pada angka, di sini kita malah memasukkan huruf tadi, maka mohon masukkan angka yang valid. Pengguna juga jadi tahu dia harus memasukkan angka. Ya, jadi itu tadi kesimpulannya, penggunaan exception handling ini untuk mempermudah debugging dan juga memberikan navigasi yang jelas kepada program yang kita buat. Ya, mungkin hanya sekian saja pada video tugas saya kali ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.